Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan sebuah materi yang berjudul Konsep Motivasi dan Penerapannya. Sebelum kita membuka materi, kalian boleh lihat terlebih dahulu anggota kelompok kami yang sudah terpampang. Oke, sebelum kita lanjut ke materi lebih lanjut, kita lihat terlebih dahulu apa saja poin-poin yang akan dibahas. Poin-poin yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian motivasi. Lalu ada teori awal motivasi. Yang ketiga ada teori motivasi kontemporer. Yang keempat, mengintegrasikan teori motivasi kontemporer. Lalu yang kelima, ringkasan dan implikasi untuk manajer. Yang keenam, model karakteristik pekerjaan. Yang ketujuh, keterlibatan karyawan. Yang kedelapan, menggunakan penghargaan untuk memotivasi karyawan. Dan yang terakhir, ada contoh-contoh kasus. Baik, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Fajrina, NIM C1B018007. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi. Motivasi sendiri ialah sebagai proses yang memperhitungkan individu untuk intensitas, arah, dan kegigihan mencapai suatu tujuan. Sementara motivasi umum berkaitan dengan upaya menuju tujuan apapun. Contohnya, kami akan mempersempit fokus ke tujuan organisasi untuk mencerminkan minat kami yang tunggal dalam perilaku yang terkait dengan pekerjaan. Ada 3 elemen kunci dalam definisi kami. Yang pertama, intensitas. Yang kedua, ada arah. Yang ketiga, ada kegigihan. Ini adalah elemen yang sebagian besar dari kita fokuskan ketika kita berbicara tentang motivasi. Namun, intensitas tinggi tidak mungkin mengarah pada hasil kinerja pekerjaan yang baik, kecuali jika upaya disalurkan ke arah yang menguntungkan organisasi. Karena itu, kami mempertimbangkan kualitas upaya serta intensitasnya. Tujuan organisasi adalah jenis upaya yang harus kita cari. Akhirnya, motivasi memiliki dimensi kegigihan. Ini mengukur berapa lama seseorang dapat mempertahankan usaha. Individu termotivasi tetap dengan tugas yang cukup lama untuk mencapai tujuan mereka. Teori hierarki kebutuhan. Teori Maslow berhipotesis bahwa di dalam setiap manusia ada hierarki 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis termasuk kelaparan, haus, tempat tinggal, seks, dan kebutuhan tubuh lainnya. Yang kedua, keamanan. Keamanan dan perlindungan dari kerusakan fisik dan emosional. Yang ketiga, sosial, kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Selain itu ada menghargai, faktor internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, dan faktor eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Yang terakhir ada aktualisasi diri. Dorongan untuk menjadi apa yang kita mampu menjadi, termasuk pertumbuhan, mencapai potensi kita, dan pemenuhan diri. Teori Maslow telah menerima pengakuan luas, khususnya di kalangan manajer yang berlatih, secara intuitif, logis, dan mudah dimengerti. Ketika diperkenalkan, itu memberikan alternatif yang menarik untuk teori behavioris yang menganggap hanya kebutuhan fisiologis dan keselamatan sebagai hal yang penting. Teori X dan teori Y. Douglas McGregor mengusulkan 2 pandangan berbeda tentang manusia. Satu pada dasarnya negatif, berlabel teori X, dan lainnya pada dasarnya positif, berlabel teori Y. Setelah mempelajari hubungan manajer dengan karyawan, Mr. Gregor menyimpulkan bahwa pandangan mereka tentang sifat dari manusia didasarkan pada asumsi tertentu yang membentuk perilaku mereka. Teori 2 faktor belum didukung dengan baik dalam literatur dan banyak pencela.
Kritiknya meliputi metodologi Herbig terbatas karena bergantung pada laporan diri. Ketika semuanya berjalan dengan baik, orang cenderung mengambil kredit. Sebaliknya, mereka menyalahkan kegagalan pada lingkungan ekstrinsik. Keandalan metodologi Herbig dipertanyakan. Penilaian harus membuat interpretasi sehingga mereka dapat mencemari temuan dengan menafsirkan satu respons dalam satu cara sambil memperlakukan respons serupa secara berbeda. Tidak ada ukuran kepuasan keseluruhan yang digunakan. Seseorang mungkin tidak menyukai bagian dari suatu pekerjaan tetapi masih berpikir pekerjaan itu dapat diterima secara keseluruhan. Herbig mengasumsikan hubungan antara kepuasan dan produktivitas, tetapi ia hanya melihat kepuasan. Agar penelitiannya relevan, kita harus mengasumsikan hubungan yang kuat antara kepuasan dan produktivitas. Nama saya Nida Sadiah, NIM C1B018025. Selanjutnya adalah teori kebutuhan McClelland. Teori kebutuhan dari McClelland berfokus pada 3 jenis kebutuhan, yaitu prestasi, kekuasaan, dan kelompok pertemanan. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi, yaitu dorongan untuk menjadi yang terbaik, untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan untuk berjuang demi kesuksesan. Beberapa orang selalu memiliki dorongan kuat untuk berhasil. Mereka terus berjuang untuk keberhasilan pribadinya itu. Mereka mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu secara lebih baik atau lebih efisien daripada yang telah dilakukan sebelumnya. Orang-orang dengan prestasi tinggi itu cenderung mencari situasi-situasi di mana dapat memperoleh tanggung jawab pribadi untuk menemukan berbagai penyelesaian masalah. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan, yaitu kebutuhan untuk membuat orang-orang berperilaku dengan cara-cara yang kita kehendaki. Tidak ada atau sedikit kemungkinan mereka dapat berperilaku lain. Mereka berkeinginan untuk memiliki dampak, pengaruh, dan kontrol terhadap orang lain. Mereka atau orang-orang dengan kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi selalu menikmati tugas-tugas untuk mempengaruhi orang lain. Mereka lebih menyukai di tempat yang mana situasinya kompetitif, berorientasi status, dan cenderung lebih memperhatikan prestise dan pengaruh terhadap orang-orang lain daripada hasil kerja yang efektif. Yang ketiga, kebutuhan akan kelompok pertemanan, yaitu keinginan untuk memiliki hubungan-hubungan persahabatan atau hubungan-hubungan antar manusia secara dekat. Mereka itu memiliki keinginan untuk disukai dan diterima oleh orang lain. Orang-orang dengan kebutuhan akan pertemanan yang tinggi selalu berjuang untuk persahabatan. Mereka lebih menyukai situasi-situasi yang kooperatif daripada yang kompetitif, serta berkeinginan untuk memiliki hubungan-hubungan yang penuh saling pengertian dan saling menguntungkan. Selanjutnya, teori motivasi kontemporer. Yang pertama, teori penentuan nasib sendiri. Teori ini berpendapat bahwa motivasi seseorang untuk melakukan suatu aktivitas akan lebih besar apabila ia termotivasi secara intrinsik untuk melakukan aktivitas tersebut, karena ia akan lebih menikmatinya daripada ia termotivasi secara ekstrinsik, sehingga aktivitas yang dilakukannya berubah menjadi sebuah kewajiban. Selain itu, teori evaluasi kognitif juga berpendapat bahwa imbalan secara ekstrinsik akan mengurangi motivasi intrinsik dari seseorang itu untuk melakukan suatu tugas atau aktivitas, apabila imbalan tersebut terkesan seperti pengendalian. Dengan adanya imbalan ekstrinsik, membuat orang-orang terdorong melakukan sesuatu karena suatu keharusan yang belum tentu diimbangi dengan keinginan dari dalam dirinya untuk melakukan hal itu. Namun, sebuah studi menjelaskan secara lebih luas tentang teori evaluasi kognitif, bagaimana imbalan ekstrinsik meningkatkan motivasi. Dalam situasi tertentu, imbalan ekstrinsik akan meningkatkan motivasi. Misalnya seperti
pujian atau umpan balik atas kompetensi akan meningkatkan motivasi intrinsik dari pekerja untuk bekerja lebih giat lagi. Teori kesesuaian diri merupakan pengembangan dari teori penentuan nasib sendiri. Kesesuaian diri adalah ketika seseorang memiliki alasan yang kuat dalam mengejar tujuannya yang sesuai dengan minat intrinsik mereka. Ketika seseorang memiliki minat intrinsik dalam mengejar tujuannya, orang tersebut memiliki kesempatan lebih besar untuk meraih tujuannya itu dan cenderung lebih bahagia karena ia menikmati proses perjuangan untuk meraih tujuan tersebut sehingga tidak terasa terbebani. Sedangkan orang yang mengejar tujuan atas alasan ekstrinsik seperti uang, status, atau mendapat keuntungan lainnya cenderung akan kurang bahagia ketika mereka mampu meraih tujuan tersebut karena bisa jadi proses untuk meraih tujuan tersebut kurang bermakna bagi mereka. Yang kedua, keterlibatan pekerjaan. Keterlibatan pada pekerjaan adalah ketika seorang pekerja terlibat secara fisik, kognitif, dan energi emosional dalam kinerjanya terhadap suatu pekerjaan. Keterlibatan pada pekerjaan memiliki hubungan positif dengan hasil kerja. Hasil penelitian Gallup membuktikan bahwa sebuah perusahaan yang memiliki pekerja dengan tingkat keterlibatan pekerjaan yang tinggi, mereka memiliki keberhasilan yang tinggi pula. Hal itu disebabkan oleh tingginya keterlibatan pekerjaan karyawan, sehingga hasil kerja yang dicapai juga baik. Hal-hal yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam pekerjaan adalah yang pertama, keyakinan atas manfaat yang akan mereka dapat dari keterlibatan dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua, kesesuaian antara nilai individu dengan nilai organisasi. Yang ketiga, perilaku kepemimpinan yang memotivasi pekerja itu sendiri. Nama saya Andiani, NIM C1B018026. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori penentuan sasaran. Penelitian tentang teori penetapan tujuan sebenarnya mengungkapkan efek mengesankan dari spesifitas tujuan, tantangan, dan umpan balik pada kinerja. Pada akhir 1960-an, Edwin Locke mengusulkan bahwa niat untuk bekerja menuju tujuan adalah sumber utama motivasi kerja, yaitu tujuan memberitahu karyawan apa yang perlu dilakukan dan berapa banyak usaha yang diperlukan. Bukti sangat menunjukkan bahwa tujuan spesifik meningkatkan kinerja, bahwa tujuan yang sulit ketika diterima menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah, dan umpan balik mengarah pada kinerja yang lebih tinggi daripada yang tidak umpan balik. Sasaran spesifik menghasilkan tingkat output yang lebih tinggi daripada sasaran umum melakukan yang terbaik. Mengapa? Karena spesifitas itu sendiri tampaknya bertindak sebagai stimulus internal. Lalu, jika faktor-faktor seperti penerimaan tujuan dipertahankan konstan, semakin sulit tujuannya, semakin tinggi tingkat kinerjanya. Tentu saja itu logis untuk menganggap tujuan yang lebih mudah lebih mungkin diterima. Tetapi begitu tugas berat diterima, kita dapat mengharapkan karyawan untuk mengerahkan upaya tingkat tinggi untuk berusaha mencapainya. Tetapi mengapa orang termotivasi oleh tujuan yang sulit? Pertama, tujuan yang menantang mendapat perhatian kita dan karenanya cenderung membantu kita fokus. Kedua, tujuan yang sulit memberi energi kepada kita karena kita harus bekerja lebih keras untuk mencapainya. Ketiga, ketika tujuan sulit, orang-orang tetap berusaha untuk mencapainya. Akhirnya, tujuan yang sulit menuntun kita untuk menemukan strategi yang membantu kita melakukan pekerjaan atau tugas dengan lebih efektif. Selanjutnya, orang melakukan lebih baik ketika mereka mendapat umpan balik tentang seberapa baik mereka maju menuju tujuan mereka. Karena itu, membantu mengidentifikasi perbedaan antara apa yang telah mereka lakukan dan apa yang ingin mereka lakukan yang biasa disebut sebagai umpan balik memandu perilaku. Dalam beberapa kasus,
menetapkan tujuan secara partisipatif menghasilkan kinerja yang unggul. Di pihak lain, individu-individu berkinerja terbaik ketika ditugaskan goal oleh bos mereka. Tetapi keuntungan utama dari partisipasi mungkin adalah meningkatkan penerimaan tujuan sebagai tujuan yang diinginkan untuk bekerja. Komitmen itu penting. Tanpa partisipasi, individu yang menetapkan tujuan perlu menjelaskan dengan jelas tujuan dan pentingnya. Selain umpan balik, 3 faktor lain mempengaruhi hubungan tujuan kinerja, yaitu komitmen tujuan, karakteristik tugas, dan budaya nasional. Teori penetapan tujuan mengasumsikan individu berkomitmen pada tujuan dan bertekad untuk tidak menurunkan atau mengabaikannya. Individu percaya bahwa ia dapat mencapai tujuan dan ingin mencapainya. Komitmen tujuan paling mungkin terjadi ketika tujuan diumumkan. Ketika individu memiliki locus of control internal, dan ketika tujuan ditetapkan sendiri daripada ditugaskan, sasaran itu sendiri tampaknya lebih memengaruhi kinerja saat tugas-tugasnya sederhana daripada kompleks, dipelajari dengan baik daripada novel, dan independen daripada saling tergantung. Pada tugas yang saling tergantung, tujuan kelompok lebih disukai. Meskipun penetapan tujuan memiliki hasil positif, beberapa tujuan mungkin terlalu efektif. Ketika mempelajari sesuatu itu penting, tujuan yang terkait dengan kinerja melemahkan adaptasi dan kreativitas karena orang menjadi terlalu fokus pada hasil dan mengabaikan kondisi yang berubah. Dalam hal ini, tujuan untuk belajar dan menghasilkan solusi alternatif akan lebih efektif daripada tujuan untuk dilakukan. Beberapa penulis berpendapat bahwa tujuan dapat mengarahkan karyawan untuk fokus pada standar tunggal dan mengecualikan semua yang lain. Penelitian telah mulai memeriksa tujuan bawah sadar, yaitu tujuan yang bahkan tidak kita sadari tentang penetapannya. Satu penelitian membuat orang berpikir tentang tujuan dengan meminta mereka menyusun kata-kata yang diacak menjadi kalimat dengan tema prestasi, sementara orang lain menyusun kalimat tanpa tema prestasi. Lalu selanjutnya menerapkan penentuan sasaran. Sebagai seorang manajer, bagaimana Anda membuat teori penetapan tujuan operasional itu sering diserahkan kepada individu. Beberapa manajer menetapkan target kinerja yang agresif atau yang disebut General Electric sebagai sasaran yang melebar. Beberapa CEO dikenal dengan tujuan kinerja yang menuntut yang mereka tetapkan. Tetapi banyak manajer tidak menetapkan tujuan. Ketika ditanya apakah pekerjaan mereka memiliki tujuan yang jelas, hanya sebagian kecil karyawan dalam survei terbaru yang menjawab iya. Cara yang lebih sistematis untuk memanfaatkan penetapan tujuan adalah dengan manajemen dengan tujuan atau manajemen by objective atau MBO, yang menekankan secara partisipatif menetapkan tujuan yang nyata, dapat diverifikasi, dan terukur. Tujuan keseluruhan organisasi diterjemahkan ke dalam tujuan spesifik untuk setiap tingkat, divisi, departemen, individu. Tetapi karena manajer unit bawah bersama-sama berpartisipasi dalam menetapkan tujuan mereka sendiri, MBO bekerja dari bawah ke atas serta dari atas ke bawah. Hasil adalah hierarki yang menghubungkan tujuan di satu tingkat dengan yang di tingkat berikutnya. Dan untuk karyawan perorangan, MBO memberikan tujuan kinerja pribadi yang spesifik. 4 bahan umum untuk program MBO yaitu kekhususan tujuan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk penetapan tujuan atau sasaran, periode eksplisitme, dan umpan balik kinerja. Banyak elemen dalam program MBO yang sesuai dengan proposisi teori penetapan tujuan. Misalnya memiliki jangka waktu eksplisit untuk mencapai tujuan cocok dengan teori penetapan tujuan yang menekankan pada spesifitas tujuan. Demikian pula,
bahwa umpan balik tentang kemajuan tujuan adalah elemen penting dari teori penetapan tujuan. Satu-satunya bidang ketidaksepakatan yang mungkin antara MBO dan teori penetapan tujuan adalah partisipasi. MBO sangat menganjurkannya, sedangkan teori penetapan tujuan menunjukkan bahwa tujuan yang ditugaskan manajer biasanya sama efektifnya. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang teori self-evaluasi. Self-evaluasi atau juga dikenal sebagai teori kognitif, sosial, atau teori pembelajaran sosial, mengacu pada keyakinan seseorang bahwa ia mampu melakukan tugas. Semakin tinggi self-evaluasi Anda, semakin percaya diri Anda akan kemampuan Anda untuk sukses. Jadi, dalam situasi yang sulit, orang dengan self-evaluasi yang rendah lebih cenderung mengurangi upaya mereka atau menyerah sama sekali. Sementara mereka dengan self-evaluasi yang tinggi akan berusaha lebih keras untuk menguasai tantangan. Self-evaluasi dapat menciptakan spiral positif di mana mereka dengan kemanjuran tinggi menjadi lebih terlibat dalam tugas mereka dan kemudian pada gilirannya meningkatkan kinerja yang meningkatkan kemanjuran lebih lanjut. Teori penetapan tujuan dan teori self-evaluasi tidak bersaing, mereka saling melengkapi. Karyawan yang manajernya menetapkan tujuan yang sulit bagi mereka akan memiliki tingkat self-evaluasi yang lebih tinggi dan menetapkan tujuan yang lebih tinggi untuk kinerja mereka sendiri. Mengapa? Karena menetapkan tujuan yang sulit untuk orang lain akan mengomunikasikan kepercayaan kepada mereka. Lalu selanjutnya, orang yang meneliti atau yang mengembangkan teori self-evaluasi ini yaitu Albert Bandura, di mana ia mengusulkan 4 cara self-evaluasi dapat ditingkatkan melalui 1. Penguasaan yang aktif, yang kedua, permodelan yang beraneka ragam, yang ketiga, bujukan verbal, dan yang terakhir adalah gairah. Menurut Bandura, sumber terpenting untuk meningkatkan kemanjuran diri adalah penguasaan yang aktif, yaitu mendapatkan pengalaman yang relevan dengan tugas atau pekerjaan. Jika Anda dapat melakukan pekerjaan dengan sukses di masa lalu, Anda lebih yakin Anda akan dapat melakukannya di masa depan. Lalu, sumber kedua adalah permodelan perwakilan. Menjadi lebih percaya diri karena Anda melihat orang lain melakukan tugas. Selanjutnya, sumber ketiga adalah persuasi verbal, yaitu menjadi lebih percaya diri karena seseorang meyakinkan Anda bahwa Anda memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjadi sukses. Akhirnya, Bandura berpendapat bahwa gairah meningkatkan self-evaluasi. Gairah mengarah ke keadaan berenergi, sehingga orang itu menjadi bersemangat dan berkinerja baik. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reinforcement theory. Jadi, reinforcement theory adalah teori yang mempelajari perilaku manusia jika dihadapkan pada suatu konsekuensi. Nah, dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui lingkungan setelah adanya penguatan beberapa kali. Teori ini memiliki beberapa asumsi. Yang pertama, perilaku disebabkan oleh lingkungan. Yang kedua, perilaku dapat diubah dengan menyediakan konsekuensi. Yang ketiga, perilaku yang diteguhkan secara positif akan cenderung diulang dan yang diteguhkan secara negatif akan dikurangi. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari reinforcement. Yang pertama, positive reinforcement. Jadi, positive reinforcement adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung. Bentuk-bentuk penguatan positif antara lain adalah hadiah, penghargaan, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah negative reinforcement, yaitu penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Terus selanjutnya, hukuman positif atau positive punishment
adalah berkurangnya perilaku ketika diikuti dengan rangsangan yang tidak menyenangkan. Contohnya, seorang anak sekolah dasar yang ketahuan menyontek diberi hukuman dengan berdiri di depan kelas. Terus, selanjutnya, hukuman negatif atau disebut juga negative punishment adalah berkurangnya perilaku ketika rangsangan positif dihilangkan atau diambil. Contohnya, seorang anak yang tidak mau belajar, maka uang sakunya akan dikurangi. Jadi di sini rangsangan positifnya adalah uang saku. Ketika uang saku itu dihilangkan, nah itu menjadi negative punishment untuk anak yang tidak mau belajar tersebut. Ya, selanjutnya contoh-contoh yang lain, positive reinforcement. Contohnya, boneka diberikan sebagai stimulus untuk meningkatkan perilaku yang berhasil mengantarkan barang. Jadi, karena berhasil mengantarkan barang, maka diberikan boneka sebagai hadiah. Itu positive reinforcement, sebagai penghargaan, sebagai hadiah itu. Terus, negative reinforcement. Jadi, kalau negative reinforcement menghilangkan stimulus. Nah, contohnya, anak laki-laki tidak boleh menonton TV agar ia belajar dan nilainya meningkat. Nah, di sini menonton TV dihilangkan agar anak laki-laki tersebut bisa belajar dan nilainya meningkat. Terus selanjutnya, positive punishment. Contohnya, si anak remaja memukul anak perempuan agar ia tidak lagi menyentuh barang. Nah, dalam kasus ini merupakan contoh penerapan positive reinforcement karena adanya painful stimulus atau stimulus yang menyakitkan segera diberikan saat si anak perempuan menyentuh barang tersebut. Dengan begitu, si anak perempuan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sesuai tujuan dari punishment tersebut. Terus yang terakhir, negative punishment. Contohnya, guru mengeluarkan muridnya agar ia tidak mengulangi perbuatannya. Nah, tadi kan di negative punishment menghilangkan stimulus yang menyenangkan atau stimulus positif. Nah, di sini stimulus positifnya adalah belajar. Jadi si guru mengeluarkan muridnya dari kelas agar ia tidak mengulangi perbuatannya, agar memperbaiki perbuatannya dan agar dapat ikut belajar mengajar di kelas lagi. Jadi si anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terus selanjutnya ada contoh mengubah perilaku dengan penguatan. Di sini contoh kasusnya, kecepatan kerja rendah, penyelia meminta bekerja lebih cepat. Nah, di sini ada 2 respon, yaitu yang pertama, karyawan meningkatkan kecepatan kerja. Dengan meningkatkan kecepatan kerja, akan ada penghargaan seperti memuji, puji-pujian, merekomendasikan untuk kenaikan gaji, dan juga untuk menghindari teguran dan pernyataan negatif. Nah, yang kedua ada karyawan yang terus bekerja lambat. Nah, di situ akan kenaikan gaji, uang jasa, pujian akan ditahan. Ini termasuk negative reinforcement. Jadi stimulusnya ditahan dulu agar si karyawan sadar dan meningkatkan kecepatan kerjanya. Terus dengan bekerja lambat, maka karyawan tersebut akan ditegur. Nah, teguran ini akan membuat si karyawan meningkatkan kecepatan kerjanya. Ya, selanjutnya teori yang berhubungan dengan reinforcement teori. Di sini ada 2 teori, yaitu teori pengkondisian operan dan teori pembelajaran sosial. Di teori pengkondisian operan di sini intinya yaitu orang belajar berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau untuk menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Jadi contohnya saat kegiatan perkuliahan, biasanya kan dosen memberikan poin keaktifan untuk
anak-anak yang aktif bertanya, aktif menjawab. Nah, jadi itu berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Jika mahasiswa ingin nilainya bagus, jadi mahasiswa harus aktif dalam menanggapi dan menjawab pertanyaan dosen. Nah, ada juga untuk menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Contohnya, jika bolos kuliah lebih dari 4 kali, tidak bisa ikut ujian, terus ada nilainya kurang. Nah, itu juga membuat mahasiswa untuk rajin berangkat, sehingga tujuan dari mahasiswa adalah untuk menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan gitu. Terus yang kedua, teori pembelajaran sosial. Dalam teori ini, individu dapat belajar dengan diberitahu atau dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain, serta memulai pengalaman langsung. Banyak dari apa yang telah kita pelajari berasal dari menonton model seperti orang tua, guru, teman sebaya, pemain film, dan televisi, bos, dan sebagainya. Pandangan ini yang bisa kita pelajari melalui observasi atau pengamatan dan pengalaman langsung. Ya, materi selanjutnya equity theory atau organizational justice. Teori ini yaitu teori bahwa individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan masukan-masukan dan hasil pekerjaan orang lain, dan kemudian merespons untuk menghilangkan ketidakadilan. Selanjutnya, referen yang dipilih karyawan menambah kompleksitas teori ekuitas. Ada 4 perbandingan referensi. Yang pertama, self-insight. Pengalaman karyawan dalam posisi berbeda di dalam organisasi karyawan saat ini. Yang kedua, self-outside. Pengalaman karyawan dalam situasi atau posisi di luar organisasi karyawan saat ini. Yang ketiga, other insight. Individu atau kelompok individu lain di dalam organisasi karyawan. Yang terakhir, other outside. Individu atau kelompok individu lain di luar organisasi karyawan. Selanjutnya, berdasarkan teori ekuitas, karyawan yang merasakan ketidakadilan akan membuat satu dari 6 pilihan. Yang pertama, ubah input. Melakukan lebih sedikit usaha jika kurang bayar atau lebih jika dibayar lebih. Yang kedua, ubah hasil. Individu yang dibayar berdasarkan besaran upah persatuan dapat meningkatkan upah mereka dengan memproduksi jumlah unit yang lebih tinggi dengan kualitas lebih rendah. Yang ketiga, mendistorsi persepsi diri. Saya dulu berpikir saya bekerja dengan kecepatan sedang, tapi sekarang saya sadar saya bekerja jauh lebih keras daripada orang lain. Yang keempat, distorsi persepsi orang lain. Contohnya, pekerjaan Mike tidak seperti yang saya duga. Terus yang kelima, nilai referensi yang berbeda. Ini contohnya, saya mungkin tidak membuat sebanyak saudara ipar saya, tetapi saya melakukan jauh lebih baik daripada ayah saya ketika dia seusia saya. Ya, yang keenam, yang terakhir, tinggalkan bidang atau keluar dari pekerjaan tersebut. Ini merupakan pilihan yang terakhir bagi karyawan. Terus di sini selanjutnya ada model of organizational justice. Nah, di sini ada organizational justice yang terdiri dari 3, yaitu distributive, procedural, dan interactional justice. Yang pertama, distributive justice atau keadilan distributif, yaitu keadilan yang didasarkan karyawan dari jumlah imbalan di antara individu dan yang menerimanya. Terus yang kedua, keadilan prosedural. Keadilan yang didasarkan dari proses yang digunakan untuk menentukan distribusi imbalan. 2 elemen kunci keadilan prosedural adalah kontrol proses dan penjelasan. Kontrol proses adalah kesempatan untuk mempresentasikan sudut pandang Anda tentang hasil yang diinginkan kepada para pembuat keputusan. Penjelasan adalah alasan yang jelas yang diberikan manajemen untuk hasilnya. Terus yang ketiga, keadilan interaksional.
menggambarkan persepsi individu tentang sejauh mana ia diperlakukan dengan bermartabat, perhatian, dan hormat. Ketika orang diperlakukan dengan cara yang tidak adil, mereka akan membalasnya. Expectancy theory atau teori harapan. Teori ini berfokus pada 3 hubungan. Yang pertama, hubungan usaha kinerja. Hubungan usaha kinerja merupakan probabilitas yang dirasakan oleh individu bahwa mengerahkan sejumlah upaya akan menyebabkan kinerja. Yang kedua, hubungan kinerja hadiah. Artinya sejauh mana individu percaya bahwa kinerja pada tingkat tertentu akan mengarah pada pencapaian dari hasil yang diinginkan. Yang ketiga, hubungan hadiah tujuan pribadi, artinya sejauh mana organisasi hadiah memuaskan tujuan atau kebutuhan pribadi individu dan daya tarik dari hadiah potensial untuk individu. Teori harapan memberikan penjelasan, yang mana analisis yang melakukan penjualan peringkat pada saham perusahaan harus menyeimbangkan manfaat yang mereka terima dengan menjadi akurat terhadap resiko yang mereka jalankan dengan menarik kemarahan perusahaan itu. Lalu ada mengintegrasikan teori motivasi kontemporer. Segalanya mungkin lebih sederhana jika setelah menyajikan setengah lusin teori, kita bisa mengatakan hanya satu yang valid. Tetapi banyak teori dalam bab ini yang saling melengkapi. Kami sekarang mengikat mereka untuk membantu Anda memahami mereka dengan hubungan timbal balik. Teori harapan memprediksi karyawan akan mengerahkan upaya tingkat tinggi jika mereka merasakan hubungan yang kuat antara upaya dan kinerja dan penghargaan serta kepuasan tujuan pribadi. Masing-masing hubungan ini pada gilirannya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Tautan terakhir dalam teori ekspektasi adalah hubungan penghargaan tujuan. Motivasi tinggi jika imbalan untuk kinerja tinggi memuaskan kebutuhan dominan yang konsisten dengan tujuan individu. Teori penguatan memasuki model dengan mengakui bahwa penghargaan organisasi memperkuat kinerja individu. Jika karyawan melihat sistem penghargaan sebagai pelunasan untuk kinerja yang baik, hasilnya akan memperkuat dan mendorong kinerja yang baik. Kemudian, ada ringkasan dan implikasi untuk manajer. Dalam hal ini, yang pertama, membutuhkan teori. Hierarki Maslow, kebutuhan McClelland, dan teori 2 faktor berfokus pada kebutuhan. Tidak ada yang menemukan dukungan luas meskipun McClelland adalah yang terkuat, terutama mengenai hubungan antara prestasi dan produktivitas. Secara umum, teori kebutuhan penjelasan motivasi tidak terlalu valid. Yang kedua, ada teori penentuan nasib sendiri dan teori evaluasi kognitif. Ketika penelitian tentang efek motivasi dari hadiah telah menumpuk, semakin banyak penghargaan ekstrinsik yang dapat merusak motivasi jika mereka dilihat sebagai pemaksaan. Mereka dapat meningkatkan motivasi jika mereka memberikan informasi tentang kompetensi dan keterkaitan. Yang ketiga, ada teori penetapan tujuan. Tujuan yang jelas dan sulit mengarah ke tingkat produktivitas karyawan yang lebih tinggi mendukung penjelasan teori penetapan tujuan tentang variabel dependen ini. Teori ini tidak membahas absensi, pergantian, atau kepuasan. Yang keempat, ada teori penguatan. Teori ini memiliki catatan yang mengesankan untuk memprediksi kualitas dan kuantitas pekerjaan, kegigihan upaya, ketidakhadiran, keterlambatan, dan tingkat kecelakaan. Itu tidak menawarkan banyak wawasan tentang kepuasan karyawan atau keputusan untuk berhenti. Yang kelima, ada teori keadilan atau keadilan organisasi. Teori ekuitas berkaitan dengan variabel produktivitas, kepuasan, ketidakhadiran, dan turnover. Namun, warisan terkuatnya adalah memberikan percikan untuk penelitian tentang keadilan organisasi yang memiliki lebih banyak dukungan dalam literatur. Yang keenam, ada teori harapan. Teori harapan menawarkan penjelasan kuat tentang variabel kinerja seperti produktivitas karyawan, absensi, dan turnover. Tetapi itu mengasumsikan karyawan memiliki sedikit kendala dalam pengambilan keputusan, seperti bias atau informasi yang tidak lengkap, dan ingin membatasi penerapannya. Teori harapan memiliki validitas karena, bagi banyak perilaku, orang mempertimbangkan hasil yang diharapkan. Yang selanjutnya, model karakteristik pekerjaan dikembangkan oleh
J. Richard Hackman dan Greg Oldham. Model karakteristik pekerjaan atau CCM mengatakan bahwa kita dapat menggambarkan pekerjaan apapun dalam hal 5 dimensi pekerjaan inti. Antara lain, yang pertama, variasi keterampilan. Adalah sejauh mana suatu pekerjaan membutuhkan berbagai kegiatan yang berbeda sehingga pekerja dapat menggunakan sejumlah keterampilan dan bakat yang berbeda. Yang kedua, identitas tugas adalah sejauh mana suatu pekerjaan membutuhkan penyelesaian suatu pekerjaan yang utuh dan dapat diidentifikasi. Yang ketiga, signifikansi tugas adalah sejauh mana suatu pekerjaan memenuhi kehidupan atau pekerjaan orang lain. Yang keempat, otonomi adalah sejauh mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, kemandirian, dan kebijaksanaan pekerja dalam menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur dalam melaksanakannya. Yang kelima, umpan balik adalah sejauh mana melaksanakan kegiatan kerja menghasilkan informasi langsung dan jelas tentang kinerja Anda sendiri. Next, model karakteristik pekerjaan. Berbagai keterampilan, identitas, tugas, signifikansi tugas digabungkan untuk menciptakan pekerjaan yang bermakna yang oleh Perhana dianggap penting, berharga. Terus perhatikan juga bahwa pekerjaan dengan otonomi tinggi memberikan tanggung jawab pribadi Perhana atas hasil dan bahwa jika suatu pekerjaan memberikan umpan balik, karyawan akan tahu seberapa efektif kinerjanya. Dari sudut pandang motivasi, CCM mengusulkan agar individu memperoleh penghargaan internal ketika mereka belajar yang mereka alami. Bagaimana pekerjaan dapat didesain ulang? Ketika pekerjaan memberikan sedikit variasi, otonomi, atau motivasi, maka pekerja akan merasa jenuh dan tak termotivasi. Dengan begitu, perlunya desain ulang pekerjaan untuk memperbaikinya. Sebagai contoh, pekerjaan yang dilakukan harus benar-benar menarik. Pekerjaan berubah sepanjang waktu. Belajar hal-hal baru, pekerjaan harus membuat tertantangnya seseorang dan membuat mereka seolah berharap setiap pagi untuk pergi bekerja lagi. Selanjutnya, rotasi pekerjaan. Jika karyawan mengalami lebih dari rutinisasi pekerjaan mereka, salah satu alternatifnya adalah rotasi pekerjaan atau pemindahan karyawan secara berkala dari satu tugas ke pekerjaan lain dengan persyaratan keterampilan yang sama di tingkat organisasi yang sama atau juga disebut pelatihan silang. Banyak organisasi menggunakan rotasi pekerjaan untuk manajer baru untuk membantu mereka mendapatkan gambaran keseluruhan bisnis juga. Di sini ada kekuatan dari rotasi pekerjaan, ada 3. Yang pertama, mengurangi kebosanan. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Yang ketiga, membantu karyawan lebih memahami bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi pada organisasi. Selanjutnya, manfaat tidak langsung dari rotasi ini. Ada 3 juga. Yang pertama, karyawan dengan keterampilan yang lebih luas memberi manajemen lebih banyak fleksibilitas dan menjadwalkan pekerjaan. Yang kedua, beradaptasi dengan perubahan. Dan yang ketiga, mengisi lowongan. Lalu yang terakhir adalah kelemahan dari rotasi pekerjaan. Yang pertama, biaya pelatihan meningkat dan memindahkan bekerja ke posisi baru, mengurangi produktivitas hanya ketika efisiensi pada pekerjaan sebelumnya menciptakan ekonomi organisasi. Yang kedua, menciptakan gangguan ketika anggota kelompok kerja harus menyesuaikan diri dengan karyawan baru. Yang ketiga, pengawas juga mungkin harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjawab pertanyaan dan memantau pekerjaan karyawan yang baru saja dirotasi. Selanjutnya ada pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan memperluas pekerjaan dengan meningkatkan tingkat di mana pekerja mengontrol perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pekerjaan. Pekerjaan yang diperkaya mengatur tugas-tugas untuk memungkinkan pekerja melakukan aktivitas yang lengkap, meningkatkan kebebasan dan independensi karyawan, meningkatkan tanggung jawab, dan memberikan umpan balik sehingga individu dapat menilai dan memperbaiki kinerja mereka sendiri. Yang selanjutnya, pedoman untuk memperkaya pekerjaan. Menempatkan tugas, fraksionalisasi kembali bersama untuk membentuk model kerja yang baru dan lebih besar, membentuk unit kerja alami,
membuat tugas karyawan menciptakan keseluruhan yang dapat diidentifikasi dan bermakna, membangun hubungan klien, meningkatkan hubungan langsung antara pekerja dan klien mereka atau klien dapat bersifat internal maupun di luar organisasi. Memperluas pekerjaan secara vertikal, memberikan tanggung jawab dan kontrol kepada karyawan yang sebelumnya disediakan untuk manajemen. Membuka saluran umpan balik, membuat karyawan tahu seberapa baik kinerjanya dan apakah kinerja mereka membaik, memburuk, atau tetap konstan. Banyak organisasi memberikan pengayaan pekerjaan melalui pelatihan silang untuk mempelajari keterampilan baru dan melalui rotasi pekerjaan untuk melakukan tugas-tugas baru di posisi lain. Bukti tentang pengayaan pekerjaan menunjukkan itu mengurangi absensi dan biaya turnover dan meningkatkan kepuasan, tetapi tidak semua program sama efektifnya. Karyawan dengan preferensi yang lebih tinggi untuk pekerjaan yang menantang mengalami pengurangan stres yang lebih besar setelah mendesain ulang pekerjaan daripada individu yang tidak suka pekerjaan yang menantang. Yang selanjutnya ada pengaturan pekerjaan alternatif. Pendekatan lain terhadap motivasi adalah mengubah pengaturan kerja dengan waktu kerja, pembagian kerja, atau telekomunikasi. Ini cenderung sangat penting bagi tenaga kerja yang beragam dari pasangan pencari nafkah, ganda, orang tua tunggal, dan karyawan yang merawat kerabat yang sakit atau lanjut usia. Selanjutnya ada alternative work arrangements atau pengaturan kerja alternatif. Pendekatan alternatif lain untuk motivasi adalah mengubah pengaturan kerja dengan flex time, job sharing, atau telecommuting. Cara ini cenderung penting bagi tenaga kerja yang beragam, mulai dari pasangan yang keduanya mencari nafkah, orang tua tunggal, dan karyawan yang merawat kerabat atau keluarga yang sakit dan lanjut usia. Yang pertama, flex time. Flex time merupakan kependekan dari flexible work time atau waktu kerja fleksibel. Karyawan harus bekerja dalam jumlah jam tertentu per minggu, tapi ia bebas untuk memvariasikan jam kerja mereka dalam batas-batas tertentu. Flex time ini sangat populer di Amerika Serikat. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS, hampir 26% wanita karir yang memiliki anak punya jadwal kerja yang fleksibel. Kelebihan flex time antara lain mengurangi tingkat absensi, meningkatkan produktivitas, serta keseimbangan pekerjaan dan kehidupan keluarga. Kekurangannya antara lain tidak berlaku untuk semua pekerjaan, hanya untuk pekerjaan yang bersifat klerikal. Pekerjaan yang klerikal ini maksudnya pekerjaan di mana karyawan membutuhkan interaksi dengan orang-orang di luar departemennya seperti resepsionis atau tenaga pemasaran. Yang kedua adalah job sharing. Job sharing atau pembagian kerja merupakan pembagian waktu kerja bagi 2 orang atau lebih dalam satu pekerjaan. Job sharing memungkinkan perusahaan memanfaatkan bakat lebih dari satu individu dalam pekerjaan tertentu. Kelebihan dari job sharing antara lain meningkatkan fleksibilitas karyawan, meningkatkan motivasi, dan meningkatkan kepuasan kerja. Sementara kekurangannya susah untuk menemukan pasangan yang kompatibel dan dapat bekerja sama. Yang ketiga adalah telecommuting. Telecommuting berarti bekerja dari rumah dengan jam kerja fleksibel, bebas berpakaian, dan tidak ada gangguan dari rekan kerja. Terdapat 3 jenis pekerjaan yang memungkinkan mereka melakukan telecommuting, yaitu tugas penanganan informasi rutin, aktivitas mobile, dan profesional, serta tugas terkait pengetahuan lainnya. Penulis, pengacara, analis, dan karyawan yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di komputer atau telepon, seperti telemarketer, customer service, reservation agents, dan produk support spesialis adalah kandidat alami. Sebagai telekommuter, mereka bisa mengakses informasi di komputer mereka di rumah semudah bekerja di kantor. Kelebihannya antara lain memungkinkan jumlah karyawan yang banyak, produktivitas yang tinggi, tingkat turnover lebih sedikit, mengurangi biaya operasional kantor, serta meningkatkan fleksibilitas dan kepuasan kerja. Kekurangan dari telecommuting antara lain manajer susah mengkoordinasikan kerja tim, mengurangi transfer pengetahuan dalam organisasi,
Rentan terlihat seakan tidak bekerja karena tidak hadir di kantor, serta dapat menimbulkan perasaan terisolasi bagi karyawan dengan kepribadian ekstrovert. Selanjutnya ada konteks sosial dan fisik kerja. Model karakteristik pekerjaan menunjukkan sebagian besar karyawan lebih puas dan termotivasi ketika faktor intrinsik dalam pekerjaan mereka terlibat. Penelitian menunjukkan bahwa aspek sosial dan konteks pekerjaan sama pentingnya dengan fitur desain pekerjaan lainnya. Kebijakan seperti rotasi pekerjaan, pemberdayaan pekerja, dan partisipasi karyawan memiliki efek positif pada produktivitas, setidaknya sebagian karena mendorong lebih banyak komunikasi dan lingkungan sosial yang positif. Beberapa karakteristik sosial yang meningkatkan kinerja pekerjaan termasuk saling ketergantungan, dukungan sosial, dan interaksi dengan orang lain di luar pekerjaan. Hubungan sosial yang konstruktif dapat menghasilkan lingkaran umpan balik positif ketika karyawan saling membantu. Konteks fisik kerja. Konteks kerja juga cenderung mempengaruhi kepuasan karyawan. Pekerjaan yang panas, keras, dan berbahaya kurang memuaskan daripada pekerjaan yang dilakukan di lingkungan yang terkontrol, relatif tenang, dan aman. Tuntutan fisik membuat orang secara fisik tidak nyaman, yang kemudian akan menimbulkan kepuasan kerja yang lebih rendah. Untuk menilai mengapa seorang karyawan tidak mencapai kinerja terbaiknya, bisa dilihat dari seberapa mendukung lingkungan kerjanya. Kemudian, kita harus dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apakah karyawan memiliki alat, peralatan, bahan, dan persediaan yang memadai? Apa karyawan memiliki kondisi kerja yang menguntungkan, rekan kerja yang membantu, aturan dan prosedur kerja yang mendukung? Apa karyawan mendapatkan informasi yang cukup untuk membuat keputusan terkait pekerjaan? Kemudian, apa karyawan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pekerjaan dengan baik? Materi selanjutnya yaitu keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan adalah proses partisipatif yang menggunakan seluruh kapasitas karyawan untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap kesuksesan organisasi. Logikanya adalah jika kita melibatkan pekerja dalam keputusan yang memengaruhi mereka dan meningkatkan otonomi serta kontrol mereka terhadap kehidupan kerja mereka, mereka akan menjadi lebih termotivasi, lebih berkomitmen pada organisasi, lebih produktif, dan lebih puas dengan pekerjaan mereka. Berikut terdapat 2 contoh program keterlibatan karyawan. Yang pertama yaitu manajemen partisipatif. Karakteristik dari manajemen partisipatif adalah pengambilan keputusan bersama di mana bawahan berbagai tingkat signifikan kekuatan pengambilan keputusan dengan atasan langsung mereka. Manajemen partisipatif kadang-kadang dipromosikan sebagai obat mujarab untuk produktivitas yang rendah. Tetapi agar hal itu berhasil, karyawan harus terlibat dalam masalah yang relevan dengan minat mereka, sehingga mereka akan termotivasi. Mereka harus memiliki kompetensi dan pengetahuan untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat, serta kepercayaan harus ada di antara semua pihak. Yang kedua yaitu partisipasi representatif. Maksud dari partisipasi representatif yaitu daripada berpartisipasi secara langsung dalam berbagai keputusan, para pekerja ini diwakili oleh sekelompok kecil karyawan yang benar-benar berpartisipasi. Tujuan dari partisipasi representatif adalah untuk mendistribusikan kembali kekuatan dalam suatu organisasi, menempatkan tenaga kerja pada posisi yang lebih setara dengan kepentingan manajemen dan pemegang saham, dengan membiarkan pekerja diwakili oleh sekelompok kecil karyawan yang benar-benar berpartisipasi. Menggunakan penghargaan untuk memotivasi karyawan. Pada bagian ini, hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain, apa yang harus dibayarkan kepada karyawan. Nanti kami akan menjelaskan mengenai struktur pembayaran. Yang kedua yaitu bagaimana cara membayar karyawan secara individu. Diputuskan melalui rencana pembayaran variabel dan rencana pembayaran berbasis keterampilan. Yang ketiga, manfaat apa dan pilihan untuk menawarkan, seperti manfaat fleksibel. Dan yang terakhir, bagaimana membangun program pengakuan karyawan. Yang pertama yaitu menetapkan struktur pembayaran.
Ada banyak cara untuk membayar karyawan. Proses penetapan tingkat upah pada awalnya memerlukan penyeimbangan antara ekuitas atau keadilan internal dan ekuitas atau keadilan eksternal. Ekuitas atau keadilan internal mengacu pada seberapa tingkat upah pekerjaan tertentu bila dibandingkan dengan pekerjaan lain di perusahaan yang sama. Sedangkan ekuitas atau keadilan eksternal mengacu pada bagaimana tingkat upah kerja di satu perusahaan dibandingkan dengan tingkat upah kerja di perusahaan lain. Suatu perusahaan mungkin mendapatkan karyawan yang lebih berkualitas, lebih bermotivasi tinggi yang akan tinggal di organisasi lebih lama jika perusahaan tersebut mampu membayar karyawan dengan nilai yang tinggi. Sebuah studi yang mencakup 126 organisasi besar menemukan karyawan yang percaya bahwa mereka menerima tingkat gaji yang kompetitif, memiliki semangat kerja yang lebih tinggi, dan lebih produktif, serta pelanggan juga lebih puas. Tetapi membayar seringkali merupakan biaya operasi tunggal tertinggi untuk suatu organisasi, yang berarti membayar terlalu banyak dapat membuat produk atau layanan organisasi terlalu mahal. Hal ini adalah keputusan strategis yang harus diambil organisasi dengan pertukaran yang jelas. Yang kedua yaitu memberi penghargaan kepada individu karyawan melalui program variabel bayaran. Beberapa organisasi seperti perusahaan bisnis, sekolah, dan pemerintahan sudah mulai beralih dari pembayaran individu berdasarkan kualifikasi atau lamanya jasa menjadi program variabel bayaran. Jenis-jenis program variabel bayaran yaitu yang pertama ada bayaran berdasarkan tarif perbagian atau piece rate pay plan. Yang kedua, bayaran berdasarkan prestasi atau merit based pay plan. Yang ketiga, bonus. Yang keempat, pembagian pendapatan atau gain sharing. Dan yang kelima yaitu rencana kepemilikan saham karyawan atau ESOP. Bayaran berdasarkan tarif perbagian atau piece rate pay plan. Dalam rencana bayaran berdasarkan tarif perbagian, para pekerja diberi bayaran dalam jumlah tetap untuk setiap unit produksi yang diselesaikan. Ketika seorang karyawan tidak mendapatkan bayaran pokok dan hanya mendapatkan bayaran untuk apa yang dihasilkannya, ini benar-benar merupakan sebuah rencana bayaran berdasarkan tarif perbagian. Di sini dicontohkan misalnya pekerja ballpark yang menjual kacang dan soda. Jika mereka menjual 40 kantong kacang, masing-masing seharga $1, maka mereka akan menerima $40. Jadi semakin keras mereka bekerja dan semakin banyak kacang yang mereka jual, maka semakin banyak yang mereka hasilkan. Yang kedua yaitu bayaran berdasarkan prestasi atau merit based pay plan. Rencana bayaran berdasarkan prestasi didasarkan pada penilaian kinerja. Keunggulan utama dari rencana bayaran berdasarkan prestasi adalah rencana tersebut memungkinkan para pemberi kerja untuk membedakan bayaran yang berdasarkan kinerja, sehingga individu yang dianggap berprestasi tinggi diberi kenaikan yang lebih besar. Rencana tersebut bisa memotivasi karena apabila dirancang dengan benar, individu merasakan hubungan yang kuat antara kinerja mereka dengan penghargaan yang mereka terima. Namun, di sini terdapat kelemahan. Kelemahan dari sistem ini adalah pada penilaian kinerja yang dilakukan tahunan, sehingga memungkinkan karyawan yang kinerjanya bagus pada akhir tahun saja bisa mendapatkan gaji yang lebih besar daripada karyawan yang kinerjanya bagus sepanjang tahun. Yang ketiga yaitu bonus. Bonus adalah sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji karyawan. Biasanya diperuntukkan bagi karyawan sebagai hadiah karena mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik. Bonus tahunan adalah komponen signifikan dari total kompensasi untuk banyak pekerjaan. Tetapi rencana bonus semakin mencakup karyawan berpangkat lebih rendah. Banyak perusahaan sekarang secara rutin menghargai karyawan produksi dengan bonus dalam ribuan dolar ketika keuntungan meningkat. Efek insentif dari bonus kinerja harus lebih tinggi daripada bonus, karena daripada membayar untuk kinerja tahun lalu, bonus menghargai kinerja terbaru. Gaji berbasis keterampilan. Gaji berbasis keterampilan adalah alternatif untuk gaji berbasis pekerjaan yang berdasarkan tingkat upah pada beberapa banyak keterampilan yang dimiliki karyawan atau beberapa banyak pekerjaan yang dapat mereka lakukan. Bagi perusahaan, iming-iming rencana pembayaran berbasis keterampilan adalah peningkatan fleksibilitas tenaga kerja. Penempatan pegawai lebih mudah ketika keterampilan karyawan dapat dipertukarkan.
Pembayaran berbasis keterampilan juga memfasilitasi komunikasi di seluruh organisasi karena orang-orang mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pekerjaan masing-masing. Kerugiannya yaitu orang-orang dapat unggul, dalam artian mereka dapat mempelajari semua keterampilan yang dibutuhkan program untuk dipelajari. Ini dapat membuat karyawan frustasi setelah mereka ditantang oleh lingkungan pembelajaran, pertumbuhan, dan kenaikan gaji yang berkelanjutan. Rencana bagi hasil. Rencana pembagian keuntungan mendistribusikan kompensasi berdasarkan pada beberapa formula yang dirancang di sekitar profitabilitas perusahaan. Kompensasi dapat berupa pengeluaran tunai langsung atau khususnya manajer puncak alokasi opsi saham. Rencana pembagian keuntungan di tingkat organisasi tampaknya memiliki dampak positif pada karyawan. Karyawan melakukan perasaan kepemilikan psikologis yang lebih besar. Gain sharing merupakan rencana insentif kelompok berbasis formula yang menggunakan peningkatan produktivitas kelompok dari satu periode ke periode lain untuk menentukan jumlah total uang yang dialokasikan. Gain sharing berbeda dari pembagian keuntungan dalam mengikat hadiah untuk keuntungan produktivitas daripada keuntungan, sehingga karyawan dapat menerima penghargaan insentif bahkan ketika organisasi tidak menguntungkan. Karena manfaat bertambah bagi kelompok pekerja berkinerja tinggi menekan yang lebih lemah untuk bekerja lebih keras, meningkatkan kinerja untuk kelompok secara keseluruhan. Rencana kepemilikan saham karyawan. Rencana kepemilikan saham karyawan atau ESOP adalah program tunjangan yang ditetapkan perusahaan tempat karyawan memperoleh saham, seringkali dengan harga di bawah harga pasar, sebagai bagian dari tunjangan mereka. Penelitian tentang ESOP menunjukkan mereka meningkatkan kepuasan dan inovasi karyawan, tetapi dampaknya pada kinerja kurang jelas. ESOP memiliki potensi untuk meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi kerja karyawan, tetapi karyawan perlu mengalami kepemilikan secara psikologis. Rencana ESOP untuk manajemen puncak dapat mengurangi perilaku tidak etis. CEO lebih cenderung memanipulasi laporan pendapatan perusahaan untuk membuat diri mereka terlihat baik dalam jangka pendek ketika mereka tidak memiliki saham kepemilikan, meskipun manipulasi ini pada akhirnya akan menyebabkan harga saham lebih rendah. Evaluasi pembayaran variabel. Studi umumnya mendukung gagasan bahwa organisasi dengan rencana pembagian laba memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak memilikinya. Rencana pembagian keuntungan juga dikaitkan dengan tingkat komitmen afektif karyawan yang lebih tinggi, terutama di organisasi kecil. Demikian pula, pembagian laba telah ditemukan untuk meningkatkan produktivitas di sebagian besar kasus dan sering berdampak positif pada sikap karyawan. Sistem pembayaran individual seperti upah prestasi atau kinerja bayar bekerja lebih baik dalam budaya individualistik seperti Amerika, atau bahwa imbalan berbasis grup seperti pembagian keuntungan atau pembagian keuntungan bekerja lebih baik dalam budaya kolektif. Sayangnya, tidak banyak penelitian tentang masalah ini. Manfaat fleksibel mengembangkan paket manfaat. Konsisten dengan tesis teori harapan bahwa imbalan organisasi harus dikaitkan dengan tujuan masing-masing karyawan. Manfaat fleksibel mengindividualkan imbalan dengan memungkinkan setiap karyawan memilih paket kompensasi yang paling memuaskan kebutuhan dan situasi saat ini. Manfaat fleksibel dapat mengakomodasi perbedaan dalam kebutuhan karyawan berdasarkan usia, status perkawinan, status manfaat pasangan, dan jumlah dan usia tanggungan. Terdapat 3 jenis paket manfaat yang paling populer. Yang pertama ada paket modular, yaitu paket manfaat yang masing-masing memenuhi kebutuhan kelompok karyawan tertentu. Yang kedua ada paket core plus, terdiri dari inti manfaat penting dan pilihan lain seperti biasa dari mana karyawan dapat memilih. Biasanya, setiap karyawan diberikan kredit manfaat, yang memungkinkan pembelian manfaat tambahan secara unik memenuhi kebutuhannya. Yang terakhir ada paket pengeluaran fleksibel, memungkinkan karyawan untuk menyisihkan dolar sebelum pajak hingga jumlah dolar yang ditawarkan dalam rencana untuk membayar tunjangan tertentu. Akun pengeluaran fleksibel dapat meningkatkan pembayaran dibawa pulang karena karyawan tidak membayar pajak atas dolar yang mereka belanjakan dari akun ini. Hadiah intrinsik, program pengakuan karyawan.
Program pengakuan karyawan berkisar dari ucapan terima kasih spontan dan pribadi hingga program formal yang dipublikasikan secara luas di mana jenis perilaku tertentu didorong dan prosedur untuk mendapatkan pengakuan diidentifikasi dengan jelas. Beberapa penelitian menunjukkan insentif keuangan mungkin lebih memotivasi dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, itu adalah insentif non-keuangan. 1.500 karyawan disurvei di berbagai lingkungan kerja untuk mencari tahu apa yang mereka anggap sebagai motivator kerja paling kuat. Apa tanggapan mereka? Tanggapan mereka yaitu pengakuan, dan lebih banyak pengakuan. Manajer dilatih untuk menggunakan program secara sering dan efektif untuk menghargai kinerja yang baik. Meningkatkan penggunaan program pengakuan di berbagai kantor di berbagai dunia dapat membantu memastikan bahwa semua karyawan, dimanapun mereka bekerja, dapat diakui atas kontribusinya terhadap lingkungan kerja. Meskipun peningkatan popularitas program pengakuan karyawan, kritikus berpendapat mereka sangat rentan terhadap manipulasi politik oleh manajemen. Di sebagian besar pekerjaan, kriteria untuk kinerja yang baik tidak jelas, yang memungkinkan manajer memanipulasi sistem dan mengenali favorit mereka. Pelanggaran dapat merusak nilai program pengakuan dan melemahkan semangat karyawan. Yang selanjutnya yaitu kasus. Mereka menembak angin sepoi-sepoi lebih banyak dan bekerja sedikit demi sedikit. Itulah kebenaran yang dingin dan sulit tentang motivasi karyawan. George Cloutier, pendiri American Management Service, realistis tentang hal ini. Konsep bahwa jika Anda mencintai karyawan Anda, mereka akan tampil dan adalah di ujung kegilaan, katanya. Ketakutan adalah motivator terbaik. Karyawan harus menyadari bahwa dalam lingkungan yang kompetitif saat ini, mereka harus membawa sebuah permainan mereka untuk bekerja setiap hari. Dan manajer perlu memonitor mereka untuk memastikan hal itu terjadi. Menanamkan rasa takut pada karyawan bahwa jika mereka lalai, mereka akan kehilangan pekerjaan adalah salah satu cara untuk mencapai pemantauan itu. Tanpa rasa takut, orang akan melakukan apa yang mereka inginkan. Dan itu jarang termasuk bekerja keras jika mereka merasa tidak perlu melakukannya, suka atau tidak suka. Poin ini adalah topik sisi gelap yang tidak disukai siapapun. Tetapi rasa takut berfungsi sebagai motivator. Beberapa dari kita menyukai gagasan merasa takut di tempat kerja. Tetapi mereka yang kita sukai dan yang memotivasi kita tidak sama. Pernah belajar lebih keras untuk ujian karena takut melakukan yang buruk atau khawatir melakukan sesuatu yang akan menarik kemarahan orang tua Anda. Jika Anda menjawab iya, Anda sedang dalam perjalanan untuk mengakui kebenaran penting ini. Kami melakukan banyak perilaku dan menahan diri dari orang lain karena takut. Terlalu sering dalam perilaku organisasi, kita menyanyikan lagu bahagia ini sehingga kita karyawan bahagia. Mereka akan memberikan upaya terbaik mereka dan perusahaan akan berlayar dengan lancar. Yang benar adalah bahwa ketika seorang manajer mengadopsi filosofi ini, orang sering santai, mereka berangkat lebih awal. Counterpoint. Betapa sinisnya. Ketakutan adalah emosi alami, tetapi umumnya hanya melayani tujuan dalam situasi krisis. Mereka yang kurang beruntung untuk bekerja di bawah manajer yang secara sadar menggunakan rasa takut untuk memotivasi, perilaku akan pergi begitu mereka bisa atau mendapatkan, bahkan dengan cara tersembunyi. Ketakutan tidak pernah berfungsi sebagai alat motivasi. Berbagai bidang penelitian dalam psikologi dan perilaku organisasi membuktikan hal tersebut. Ketakutan menghasilkan respons melawan penerbangan sampai lari, di mana seorang individu atau hewan yang mengalami ketakutan atau stres ekstrim dipaksa untuk memilih salah satu dari perilaku ini. Manajer yang waras tidak menginginkan satu pun dari mereka. Bayangkan mengawasi Chris yang melarikan diri bekerja ketika takut atau stres, yang berkelahi dengan orang lain ketika dia merasa terpojok, dan Mercedes yang mengunci setiap kali dia dihukum.
Apakah manajemen efektif berarti memunculkan perilaku ini? Seorang pakar di tempat kerja mencatat, motivasi ketakutan selalu menghasilkan kemarahan dan kebencian terhadap orang tersebut menggunakan taktik rasa takut. Motivasi ketakutan adalah bentuk terendah dari motivasi dan biasanya menghasilkan ketika kucing pergi, tikus akan bermain. Jadi ironisnya ketika justru merusak pemantauan kinerja karena karyawan akan mendapatkan bahkan ketika mereka tahu mereka tidak dapat ditangkap. Dan mereka tidak akan pernah keluar dari jalan mereka untuk membantu organisasi. Seperti yang dicatat oleh seorang manajer Kanada. Melaksanakan kekuatan sepihak melalui rasa takut bisa efektif bagi para pemimpin yang ambisi rendahnya diimbangi oleh keberhasilan sederhana yang dihasilkan oleh taktik semacam itu. Pendiri Zappos Tony Hayes yang mencoba menciptakan lingkungan kerja yang bahagia di Zappos dengan memberi karyawan perasaan bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Berpendapat bahwa inspirasi adalah motivator yang jauh lebih baik daripada rasa takut. Ketakutan dapat memotivasi kinerja jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang itu selalu merupakan alat motivasi yang hilang. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.